Saya sedang menyelesaikan S3-nya yaitu ada di Taiwan. Bisa dilaksanakan yang namanya student exchange ataupun double degree. Universitas Negeri Yogyakarta itu memiliki banyak kerjasama dengan kampus-kampus luar negeri. Halo semuanya, kembali lagi di podcast bersama Elektro. Nah, kali ini bersama saya Afiftia Hana Yusria yang akan memandu podcast kali ini. Nah, pada podcast kali ini kita akan membahas mengenai kuliah ke luar negeri. Gimana sih kuliah ke luar negeri, apa aja sih manfaatnya dan lain sebagainya. Nah, pasti Sobat Elektro udah pada penasaran kan gimana pembahasan kita nanti. Dan tentunya pada podcast kali ini kita juga dibersamai oleh dosen Elektro yang sangat luar biasa sekali. Halo, selamat pagi Pak Andi. Ya, selamat pagi. Bagaimana nih Pak kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa Mbak. Oke, untuk kesibukannya sekarang apa nih Pak? Kesibukannya saat ini ya tentu saja sebagai pengajar di Departemen Teknik Elektro seperti itu. Lalu mungkin ada kegiatan seperti untuk pengelolaan jurnal Mbak, dan juga menyelesaikan tugas studi saya Mbak. Oke, baik, luar biasa sekali ya Pak. Nah, sebelum kita lanjut nih Sobat Elektro ke pembahasan kita, mungkin seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Nah, mungkin bisa berkenalan terlebih dahulu nih Pak, monggo perkenalan. Ya, oke, ya terima kasih. Jadi perkenalkan ya, saya Andi Asmara. Saya dosen di Prodi Pendidikan Teknik Mekatronika. Mungkin dari teman-teman pemirsa semua yang belum kenal, jadi UNY itu ada yang namanya Prodi Pendidikan Teknik Mekatronika. Nah, itu nanti mungkin akan dibahas lebih lanjut pada podcast selanjutnya, apa sih mekatronika itu. Karena mungkin masih asing bagi beberapa orang. Lalu saya masuk sebagai dosen di elektro ini dengan jenjang S2, dan ini saya sedang menyelesaikan S3-nya yaitu ada di Taiwan seperti itu. Dan alhamdulillah nanti pada bulan Juni, mohon doanya nanti semuanya lancar, saya bisa kembali ke UNY ini di Departemen Teknik Elektro ini dengan gelar doktoral dari Taiwan seperti itu. Oke, luar biasa sekali. Semoga ya Pak nanti bisa Amin. Lulus dengan daya memuaskan dan juga mendapat gelar doktoral. Amin. Ya. Oke, nah kita pada podcast kali ini nih Pak, kita akan membahas mengenai kuliah ke luar negeri. Mungkin sebelum kita ke topik yang lebih lanjut, mungkin bisa ada perkenalan terlebih dahulu nih Pak. Apa sih sebenarnya kuliah ke luar negeri itu Pak? Ya, jadi kuliah ke luar negeri itu intinya bahwa kita melakukan studi lanjut ya, baik S2 ataupun S3 di luar daripada lingkup Indonesia seperti itu. Baik maupun nanti dia dekat dengan Indonesia, misalnya di Singapura, itu sudah dikatakan kuliah di luar negeri. Apalagi jauh dari Indonesia, misalnya ada di Taiwan, teman-teman kita banyak di Taiwan, lalu ada di Jepang, di China, lalu ada di Eropa, Amerika, Australia, dan masih banyak yang lain seperti itu. Oke Pak, nah terkait dengan kuliah ke luar negeri nih Pak, mungkin di UNY sendiri itu ada nggak sih Pak program-program yang bisa menghantarkan mahasiswanya itu untuk bisa menempuh pendidikan di luar negeri? Contohnya nih Pak, kayak misal ketika mahasiswa masih S1, kemudian itu ada student exchange atau tukar pelajar, kemudian juga ada magang di berbagai negara, misalnya Jepang dan lain sebagainya, kemudian atau ada beasiswa gitu dari lanjutan dari S1 untuk bisa S2 agar mereka bisa mendapatkan beasiswa ke luar negeri seperti itu Pak. Ya, dari pertanyaan Mbak tadi ya, sebenarnya kita bagi menjadi dua bagian ya itu. Jadi bagi yang S1 masih di sekolah kuliah di UNY S1 itu jangan khawatir ya, Universitas Negeri Yogyakarta itu memiliki banyak kerjasama dengan kampus-kampus luar negeri. Nah, di situ di kerjasama di situ ada poin penting, yaitu bisa dilaksanakan yang namanya student exchange ataupun double degree ataupun bisa dikatakan dari jenjang D3 dia ingin mendapatkan ijazah S1 itu dapat dilakukan asalkan kampus yang bekerja sama dengan Universitas Negeri Jakarta dia dapat memfasilitasi di kampus asalnya di luar negeri itu seperti itu. Itu bagi yang sedang melakukan studi S1 di sini. Dan apalagi kalau bagian kedua, apalagi kalau dari teman-teman semua yang sudah selesai daripada studi S1, nah di situ kita bisa mencari beasiswa untuk S2 ataupun yang sudah S2 bisa mencari beasiswa untuk S3. Terutama di negara yang saya studi yaitu di Taiwan, di sana banyak sekali beasiswa untuk S2 dan S3 gitu.
Hal itu kenapa? Karena di Taiwan sendiri pemerintahnya memang ada program, yaitu dia program beasiswa untuk negara-negara di Asia Tenggara. Jadi itu diprioritaskan, ada program khusus dari kementeriannya sana itu bahwa dia punya program beasiswa dari luar Taiwan seperti itu, khususnya adalah untuk lulusan di Asia Tenggara untuk menempuh S2 ataupun bisa lanjut di S3 seperti itu. Oke, luar biasa sekali nih. Nah, Sobat Elektro, jadi nggak usah khawatir buat Sobat Elektro yang masih S1, nanti bisa lah. Kita itu ada student exchange atau kita ada magang. Kemudian juga buat pemirsa semuanya yang ingin melanjutkan ke UNY juga jangan khawatir karena di UNY juga ada student exchange ya Pak. Dan juga buat yang S1 ketika mereka mau melanjutkan ke S2 juga dari kami juga ada yang bisa menghantarkan untuk mendapatkan beasiswa seperti itu. Ada tambahan Mbak, jadi kita sudah di Elektro sendiri sudah ada yang dia bisa dikatakan kayak student agent ya. Saat ini mungkin masih di Taiwan, di salah satu universitas di Taiwan, dan dia sedang menyelesaikan kontrak student agent-nya, nanti akan kembali mungkin kurang lebih ya sekitar 3 bulan lagi seperti itu. Jadi sudah ada pionirnya itu. Tapi kalau untuk yang S2 itu sudah banyak yang terbukti. Terutama saya kan juga alumni dari UNY ya, itu dapat beasiswa S3. Lalu ada adik-adik angkatan saya itu seperti yang saat ini juga menjadi dosen di Departemen Elektro, yaitu ada Mas Pandu, itu juga dari S1-nya di sini, lalu dia mendapatkan S2 plus nanti ada S3-nya di Taiwan itu. Yang saat ini di sana yang setahu saya dari Mekatronika juga ada, itu di salah satu kampus, dan masih banyak lainnya. Kayaknya masih ada 2 alumni S1 dan dia sedang menempuh studi S2 di Taiwan seperti itu. Oke, luar biasa sekali berarti ya Pak. Nah, kemudian ketika kita ingin melanjutkan pendidikan di luar negeri gitu kan Pak, itu kan pasti ada syarat-syaratnya atau ada bekal-bekalnya apa aja sih yang harus kita persiapkan untuk bisa melanjutkan pendidikan tersebut? Oke ya ini bagi teman-teman semua dari mahasiswa mungkin yang di sini nanti menonton video ini, teman-teman mahasiswa terutama di pendidikan teknik elektro ataupun yang lainnya, apabila kalian itu masih semester 1, semester 2 atau kuliah di awal, yang utama adalah siapkan dari segi bahasa, yaitu bahasa internasional, yaitu bahasa Inggris seperti itu. Jadi bekalnya adalah bahasa Inggris. Nah, kalau kalian sudah punya bekal bahasa Inggris, nanti di akhir semester itu dengan syarat minimal ya. Kalau di Taiwan sendiri ada syarat minimal, yaitu misalnya untuk TOEFL itu sekitar 450 ke atas itu. Jadi dapat 450, 500, 550 itu lebih bagus itu untuk masuk untuk mendapatkan beasiswa di Taiwan seperti itu. Lalu yang kedua selain bahasa itu dari segi dilihat nanti apabila kita melihat seleksi dari banyaknya peminat pada satu universitas tertentu, itu akan dilihat dari akademik kita seperti itu. Jadi kalau akademiknya nanti bisa dikatakan tidak bisa bersaing dengan pesaing kita waktu masuk di kampus, itu ya juga nanti akan jadi faktor penilaian itu. Nah, ada satu faktor utama yang penting juga selain kedua tadi bahasa dan akademik kita, itu ada yaitu adalah rekomendasi dari profesor. Nah, ini penting. Kalau kalian punya rekomendasi dari profesor dari kampus yang dituju, itu nanti kuat akan kemungkinan besar diterima. Nanti minimal untuk mendongkrak daripada akademik kita itu. Nah, bagaimana mendapatkan daripada rekomendasi dari profesor itu? Nah, itu kita dapat lakukan, caranya adalah menghubungi dari kakak angkatan kita atau alumni dari kampus yang kita tuju untuk minta tolong dicarikan yang namanya profesor di sana. Nah, nanti di situ kakak angkatan atau alumni dari sana itu akan membantu kalian itu untuk mencari profesor yang tepat, bisa menghubungkan pertama kali, selanjutnya kalian berkomunikasi melalui email, nah nanti akan diberikan rekomendasi. Nah, saat diberikan rekomendasi itu, nanti saat kalian melamar atau memasukkan berkas pengajuan beasiswa di Taiwan seperti itu nanti jadi pertimbangan yang sangat kuat bagi kampus tersebut untuk menerima seperti itu, Pak. Oke, luar biasa sekali nih Pak. Kemudian untuk fasilitasnya nih, kalau misal kita bicara soal fasilitas, kira-kira fasilitas apa saja sih Pak yang diterima oleh para mahasiswa yang melanjutkan studi di luar negeri seperti itu? Ya, jadi fasilitas utama yang diberikan oleh pihak kampus terutama adalah karena ini masalah akademik, tentu saja dia berkaitan dengan akademik gitu ya. Akademik itu misalnya kalau istilahnya kalau di kita itu uang semester gitu ya, itu atau
tuition ya, tuitionnya itu kalau kita mendapatkan beasiswa dari sana itu benar-benar free gitu. Nah itu selama kita studi di sana. Nah kalau untuk S2 itu selama 2 tahun, untuk S3 itu selama 3 tahun, ada yang 4 tahun itu. Lalu kita juga mendapatkan uang biaya hidup seperti itu atau living cost itu. Nah untuk living cost-nya itu bagi untuk S2 itu kalau dikruskan itu rata-rata ya itu adalah sekitar kalau dalam rupiah itu sekitar 5 juta. 5 juta dalam sebulan itu. Nah, itu nanti diterimakan setiap bulan. Tapi kalau untuk doktoral itu rata-rata itu adalah sekitar 7,5 juta untuk living cost-nya itu. Nah, living cost di situ nanti kita pakai untuk biaya hidup di sana seperti kita cari kos-kosan atau cari dormitory seperti itu. Nah, itu dengan biaya living cost tersebut. Lalu untuk biaya makan tentu saja seperti itu. Nah, itulah fasilitas yang diberikan. Selain itu dari kampus, kalau kita masuk di kampus di luar negeri, selain dari 2 pokok tadi yang diberikan, sebenarnya banyak sekali yang diberikan ya. Mereka akan memprioritaskan mahasiswa-mahasiswa internasional itu kan di sana gitu, dan kita juga terkadang di kampus tertentu mendapatkan privilege seperti itu. Untuk transportasi, misalnya kita menggunakan transportasi umum, kita juga punya spesial itu ya. Jadi kalau kita sekolah di luar negeri itu sebagai mahasiswa itu ada tanda khusus di kita, sehingga kalau kita menggunakan transportasi umum kita mendapatkan seperti diskon seperti itu. Jadi itulah yang diberikan kalau kita di sekolah di luar negeri itu, Pak. Oke, luar biasa sekali. Nah, jadi buat Sobat Elektro nggak usah ragu lagi dan nggak usah takut lagi karena Benar. banyak sekali yang sebenarnya ingin, Pak. Cuma Iya. mereka takut besok biaya hidupnya gimana ya di sana, seperti apa ya, seperti itu. Cukup, Biasanya, bahkan bisa dikatakan kalau pengalaman saya, kita sebagai anak Indonesia itu ya, itu dengan biaya hidup segitu kayaknya cukup. Itu ya 5 juta per bulan gitu kan. Itu kalau di 5 juta dibawa ke Indonesia kan juga benar-benar bisa untuk anak kuliah kan sisa itu ya. Gitu. sudah banyak sekali ya, Pak. Iya, gitu. Oke, nah kemudian kira-kira manfaat lainnya apa aja sih, Pak, selain dari fasilitasnya? Mungkin mendapatkan relasi atau dan sebagainya. Ya, yang terpenting yang perlu mungkin saya sampaikan ya, jadi kalau berdasarkan apa yang saya dapat itu dan apa yang saya dalami di sana seperti itu. Jadi kalau kuliah di luar negeri intinya itu tidak hanya mengejar yang namanya ijazah itu. Nah, itu penting. Jadi selain mungkin ijazah yang kita cari, tapi ada hal yang penting di situ. Jadi karena kita sudah di luar negeri, tidak lagi di dalam negeri, kita harus menjadi yang namanya international scholar itu. Jadi pandangan wawasan kita sebagai seorang yang pendidik itu sudah berwawasan internasional itu. Nah, international scholar itu tidak hanya terkait kita penguasaan bahasa dan lain-lain, tetapi adalah bagaimana kita mencari jejaring dengan secara internasional itu. Rugi sayangnya kalau kalian misalnya keluar negeri, tetapi di sana itu hanya mendapatkan ijazah saja, dibawa pulang, itu hanya rugi, hanya berupa gelar dan berupa kertas seperti itu. Tapi kalau relasi teman yang di sana nanti kita bisa menjadikan hal positif kita ke depannya seperti itu, nah itu akan bermanfaat buat kita seperti itu. Nah, disitulah nanti manfaat yang paling kita dapatkan yang tidak kita dapatkan kalau kita kuliah di dalam negeri seperti itu. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, sekolah di luar negeri itu akan merubah mental kita. Itu mungkin dari pemirsa semua atau teman-teman mahasiswa semua pernah merasa ya berhadapan dengan orang yang datang ke Indonesia dari luar negeri, itu kadang kita canggung. Kita merasa bahwa luar negeri itu kayaknya mungkin lebih daripada kita itu. Padahal kalau kita sudah di luar negeri ternyata sama dengan kita. Sehingga kita itu mental kita sebagai anak bangsa itu menjadi bahwa kita itu sudah bermental internasional, bahwa kita tidak canggung lagi apabila bertemu dengan orang lain atau orang terutama adalah orang dari luar Indonesia seperti itu. Sehingga kita berkomunikasi, lalu kita menjalin kerjasama dalam bidang apapun itu lebih istilahnya lebih seperti teman sendiri seperti itu. Nah, selain itu kita juga tahu akan kebiasaan atau bagaimana berperilaku seperti orang di luar negeri seperti itu juga nanti sedikit
banyak akan merubah habit kita seperti. Nah, yang mungkin saat ini yang kebiasaan kita di Indonesia, nanti di luar negeri mungkin tinggal 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, itu akan sedikit atau banyak merubah habit kita. Nah, itulah manfaat-manfaat yang nanti kita dapatkan apabila kita sekolah di luar negeri itu, Mbak. Ya. Ya, luar biasa sekali ya Pak. Berarti banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil ketika kita melanjutkan pendidikan di luar negeri. Ya, intinya jangan hanya ngejar title aja, gitu. Selain dari fasilitas, kita tadi juga mendapat relasi, kemudian juga kita bisa memperbaiki mental kita, komunikasi kita, dan juga kita bisa berperilaku, beradaptasi di mana kita berada. Seperti itu, Pak. Nah, kemudian nih, karena kita juga sudah berbicara lama nih Pak, mungkin ada closing statement dari Bapak atau ada motivasi atau pesan-pesan kepada Bapak supaya sobat di rumah atau sobat elektro ini tertarik untuk melanjutkan kuliah di luar negeri seperti itu, Pak? Oh ya, ya. Jadi bagi teman-teman semua atau pemirsa semua channel ini ya, channel YouTube-nya Departemen Teknik Elektro itu, jadi kalau kalian punya keinginan, ya kalau misalnya belum punya keinginan, coba dibangkitkan itu ya. Tidak ada salahnya kalian itu punya rasa ingin coba ke luar negeri. Apalagi kalau salah satu yang paling mudah itu adalah dengan sekolah. Nah, caranya gimana? Mulai dari sekarang itu bermodalkan kalian mengasah bahasa kalian, yaitu adalah bahasa internasionalnya, itu bahasa Inggris seperti itu. Itu ditambah di situ sehingga nanti saat kalian sudah siap ingin ke luar negeri, bahasa itu akan dipakai itu. Dan apabila kalian kesulitan ingin menuju di negara mana kalian ingin melanjutkan sekolah, silahkan bisa hubungi saya ataupun teman-teman dosen atau dosen-dosen di Departemen Teknik Elektro yang dulu pernah ke luar negeri. Di situ pasti nanti akan dibantu. Di elektro sendiri itu selain di Taiwan, itu ada dari Jerman, ada dari US seperti itu, lalu ada juga yang dari Jepang. Jadi jangan khawatir mau di Eropa, Amerika, Asia, yang sepertinya kalau Australia alumninya belum ada ya, tapi kita bisa mengelingkan di situ untuk kalau ada yang ingin di Australia seperti itu. Dan jadilah mahasiswa yang istilahnya punya cita-cita yang internasional seperti itu, agar kita tahu bahwa wawasan kita, bahwa negara kita itu bisa berkompetisi secara internasional seperti itu. Ya. Baik, luar biasa sekali pesan dari Bapak Andi ya, Pak. Ya, terima kasih. Kita sebagai mahasiswa juga harusnya itu bisa lebih tertarik untuk mencoba dunia luar. Siapa tahu itu adalah kesempatan kita dan kita tidak tahu kan ke depannya itu rezeki kita di mana seperti itu, Pak. Nah, kita juga sudah berbincang panjang lebar. Oh, kayaknya sebentar ya. Kemudian juga banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil, banyak sekali ilmu-ilmu dan juga pengalaman yang sudah Bapak Andi berikan kepada kita semua sobat elektro. Mungkin kita cukupkan sampai di sini saja. Terima kasih Bapak Andi. Sama-sama, terima kasih semua. Atas ilmunya, atas pengalamannya yang sudah bisa di-sharing-sharing kepada teman-teman sobat elektro semuanya. Dan saya mewakili tim elektro memohon maaf apabila dalam podcast ini ada banyak kesalahan. Sekian dan selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.